Mari kita mulai kajian bersama ini dengan membaca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Amin. Jemaah masjid rahimakumullah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih mempertemukan kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga ibadah kita termasuk ibadah yang muwafiq. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jemaah rahimakumullah, kita nanti akan melanjutkan belajar bersama dari kitab Fathul Qorib. Yang akan kita bahas atau yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah bab bejana, dan kita lanjutkan nanti pada bab siwak. Jemaah rahimakumullah, kedua hal ini atau bab bejana dan juga bab siwak ini adalah bagian dari muamalah. Jadi urusannya adalah urusan muamalah, bukan urusan ibadah yang khusus. Dalam usul fikih bahwa kaidah dalam muamalah al aslu fil muamalati ibahah atau al-ibahah, atau ada mengatakan jaiz. Asal hukum dari muamalah itu adalah boleh. Maksudnya setiap muamalah itu boleh dilakukan, urusan keduniaan itu boleh dilakukan, illa madal dalilu tahrimuhu, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka semua muamalah itu hukumnya boleh. Nah, kita mulai jamaah rahimakumullah. Faslun fi bayani ma yakhrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuju. Pasal ini atau bab ini nanti kita akan membahas atau mempelajari tentang keterangan hal-hal yang diharamkan menggunakannya dari bejana, wa ma yajuzu, dan juga yang memperbolehkan. Jadi bejana maksudnya itu ada yang boleh dipergunakan, ada juga yang tidak boleh dipergunakan. Nah, wa bada'a bi awalin faqala. Penyusun kitab Fathul Qorib ini, beliau memulai
atau menyebutkan awal, beliau menyebutkan dengan ucapan beliau demikian, wala yajuzu fi ghairi dzurratin lirajulin aw imra'atin istimalu syai'in minal awani dzahabi wal fiddati. Dan tidak diperbolehkan dalam hal yang selain darurat bagi laki-laki maupun bagi perempuan untuk menggunakan sesuatu min awani dzahabi wal fiddati, bejana yang terbuat dari emas atau perak. Jamaah rahimakumullah, ketidakbolehan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki. Dalam hal ini kita perlu pahami bahwa laki-laki itu tidak boleh mengenakan yang ada unsur emasnya. Jadi apa ya, kalau ada yang mengenakan cincin emas, laki-laki mestinya tidak digunakan. Ya boleh dipakai karena tukar cincin, boleh diterima, boleh, tapi tidak dikenakan. Yang boleh mengenakan adalah yang perempuan. Istimalu syai'in min awani dzabi wal fiddati la fi aklin wala fi syarabin wala ghairihima. Tidak untuk dimakan atau makan, atau syarbin minum, atau yang lainnya, atau selain keduanya. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira wa yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil ashah. Sebagaimana diharamkan menggunakan apa yang telah disebutkan tadi, diharamkan juga untuk hal ya, atau maaf saya ulangi, kawakama yajuju istimali madzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi istimalin wa ashah fil ashah. Sebagaimana diharamkan menggunakan apa yang telah disebutkan tadi, diharamkan untuk menggunakannya dari selain penggunaan, dan itulah pendapat yang paling disahihkan. Jamaah rahimakumullah, secara umum dalam kitab-kitab fikih itu sering ketika ada hal yang dilarang atau diharamkan dan diperbolehkan, itu sering yang disebutkan itu yang diharamkan terlebih dahulu. Karena hakikatnya yang diharamkan itu jauh lebih sedikit daripada yang dibolehkan. Dalam kasus ini, yang tidak diperbolehkan itu adalah wadah atau bejana yang terbuat dari emas atau perak. Dan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sementara selain emas dan perak, itu boleh digunakan. Maka mungkin kita tidak dapat menghitung berapa banyak benda selain yang terbuat dari emas dan perak yang boleh digunakan, sementara yang tidak boleh hanya yang terbuat dari emas atau yang terbuat dari perak. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, wa yahrumu aidan al inna'ul mutalli'u bidzahabin aw fiddatin. Dan juga diharamkan digunakan yaitu bejana yang disepuh baik dengan emas atau dengan perak.
Maksudnya bahannya emas asli atau sepuhan, kalau itu dari emas sepuhannya, maka statusnya barang itu tidak boleh digunakan. Atau wadah khususnya untuk syarab itu tidak boleh digunakan atau haram untuk digunakan. In hasla min tila'i syai'un bi'ardihi 'alan nar. Nyepuhnya itu kan ada yang nyepuh sifatnya nempel, ada juga yang sifatnya gunakan api. Kita tahu istilah kromnya. Krom motor itu kan yang di krom. Itu kan sifatnya kayak tempelan sebenarnya. Hanya karena ada reaksi katalis dari saya lupa bahan kimianya. Itu maka terjadi semacam senyawa antara besi atau antara bahan yang dikrom dengan kromnya. Nah, sedangkan dalam hal menyepuh emas dan perak ini, dalam sepuhan emas dan perak ini, baik itu disepuh secara non api atau dengan api, maka statusnya tetap sama. Barang itu haram digunakan. Selanjutnya yang dibolehkan, wa yajuzu istimalu ina'i ghairihima, dan dibolehkan untuk menggunakan bejana selain dari keduanya, ay ghairu dzabil fiddati, atau selain dari emas atau dari perak, minal awani, dari bejana itu. An-nafisati ka ina'in yaquti wa yahrumul ina'ul mudabbabu bidhabbati fiddati kabiratin urfan lizinatin. Penggunaan emas atau perak terhadap sebuah bejana, entah itu untuk hiasan ya, atau mungkin untuk tambalan, itu kalau statusnya banyak secara umum, maksudnya banyak secara umum, gini, kita nambal sesuatu. Kalau yang tambalan dari emas atau perak, kalau tambalannya itu banyak, maka justru bisa mampu menjadikan atau menyebabkan haramnya bejana itu dilakukan atau digunakan. Namun kalau wa in kanat kabiratan li hajatin zaza ma'al karohah, dan apabila yang terbuat dari emas atau perak untuk bejana itu banyak, tetapi dalam hal ini adalah untuk hajat, untuk keperluan, maka dihukumi dengan boleh tetapi makruh. Boleh tetapi makruh. Au saghiratan urfan li zinatin kurihat wali kurihat au li hajatin falatakruh. Andai sepuhan atau tambalan atau tambahan tadi sedikit secara umum, wa wazinatun wa falizinati kurihat au li hajatin falatakruh. Kalau itu untuk hiasan, itu statusnya makruh. Kalau itu digunakan karena perlu, kalau tanpa itu tidak bisa, maka boleh atau hilang kemakruhannya. Amma dhabbatu dhahabi wa tahrumu mutlaqan kama sahahun Nawawi. Sedangkan tambalan terhadap suatu bejana atau tempat yang ditambal menggunakan emas, maka menurut Imam Nawawi dan juga pendapat daripada ahli fikih khususnya mazhab Syafi'i, itu menyebut sebagai haram yang mutlak. Artinya tidak ada lagi haram sidik atau makruh, tidak. Pokoknya haram benar-benar diharamkan gitu. Nah, jamaah rahimahumullah,
Kejelasan singkatnya dari hal bejana ini adalah bahwasanya wadah atau bejana yang dari emas atau dari perak, baik dari emas dalam arti kata asli emas atau perak asli perak, atau itu sepuhan, maka statusnya tidak boleh digunakan. Namun demikian pendapat para ulama masih benar, kalau itu dibutuhkan karena memang tidak bisa diganti dengan yang lain. Sebagai contoh, kita terpaksa menggunakan tali dari bahan perak untuk mengikat sesuatu, karena apa? Kalau selain perak akan mudah terkena yang bikin karatun itu apa? Nah, korosi. Kita menggunakan kawat bendrat itu kan sangat sementara. Tapi kalau kita gunakan kawat yang ada unsur peraknya itu kan lebih awet. Apalagi khusus untuk daerah yang kelembabannya di atas 60% seperti di Indonesia, itu kecepatan terjadinya oksidasi yang menumbuhkan atau yang mengakibatkan karat itu sangat cepat. Besi di Indonesia ditaruh itu dalam 2 hari sudah muncul karat. Tapi besi di daerah subtropis pada musim panas, misalkan ada di Arab Saudi, kan kelembabannya rendah, khususnya di daerah Madinah. Maka apa? Itu 3-4 minggu, sebulan itu tidak bakal muncul karatnya. Nah, maka apa? Dibutuhkanlah bahan tertentu, khususnya perak, digunakan untuk mengikat ini. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau sepuhan? Sepuhan itu kalau dari perak itu masih ada yang berpendapat statusnya boleh tapi makruh. Walaupun kalau karena kebutuhan oleh hajatin jaza ma'al karohah, itu kalau itu kebutuhan masih statusnya boleh tetapi makruh. Sedangkan andikan sedikit, namanya juga fikih itu urusannya banyak sekali dengan bersinggungan dengan pendapat para ulama dengan berbagai dalilnya masing-masing. Menurut ulama ada yang menyebutkan bahwasanya kalau hanya sedikit dari perak itu masih boleh hilang makruhnya. Tetapi kalau itu dari emas mutlak haramnya. Sedangkan kalau untuk urusan menggunakan wadah dari emas atau perak digunakan untuk minum atau makan, Rasulullah SAW secara tegas menyebutkan bahwasanya beliau menyampaikan salah satu hadisnya, man syariba fi ina'in min dzabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi badnihi naron min jahannam. Barang siapa yang minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya dia telah menabung di perutnya naron min jahannam, api dari neraka jahannam. Dalam hal ini jamaah rahimakumullah,
Kemutlakan keharaman kita menggunakan wadah untuk minum atau makan dari emas atau perak itu statusnya tidak diperbolehkan, dan itu untuk laki-laki dan perempuan. Sementara khusus untuk perhiasan itu kalau perempuan masih diperbolehkan untuk mengenakan perhiasan dari emas, sedangkan untuk laki-laki itu statusnya tidak diperbolehkan atau diharamkan. Entah itu wujudnya apa? Gelang, kalung, cincin atau jam. Ya. Kan banyak sekarang orang yang mampu beli, itu ada beli yang jam yang dari emas. Walaupun masih ada, kalau hanya jarumnya gimana? Tidak apa-apa. Demikian jamaah rahimakumullah urusan tentang bejana yang perlu kita hati-hati, ya, bahwa kita menggunakan emas atau perak selain urusannya adalah haram secara sosial, ya, secara dampak sosial itu benar-benar menggunakan bahan dari emas untuk wadah itu akan sangat menyinggung orang-orang yang boleh jadi hari itu buru-buru kok mau pakai perhiasan, mau makan atau tidak saja wallahu alam hari itu dapat atau tidak. Sementara kita masih menggunakan, justru kita menggunakan bahan atau menggunakan wadah yang berasal dari emas atau perak. Nah, mungkin ada pertanyaan demikian, kenapa tidak boleh? Ya secara syar'i ketika itu hukumnya haram, ya, dan itu disebutkan oleh Rasulullah, ini tentu saja sebagai orang yang beriman kepada Rasul, salah satu rukun iman kan keimanan kepada Rasul. Maksudnya itu tidak boleh atau tidak perlu ada pertanyaan atau mempertanyakan mengenai kok tidak boleh, kok haram. Sementara boleh jadi berbagai studi mengenai penggunaan emas dan perak untuk tempat makan dan minum itu juga akan berdampak tidak baik bagi kesehatan. Nah, demikian hal tentang bejana. Ya, bejana itu wadah. Berbagai wadah, mungkin gelas, mungkin ceret, mungkin bokor, mungkin kan, mungkin segala wadah. Nggih. Segala wadah. Ya. Selanjutnya jamaah rahimakumullah berpindah kepada bab siwak karena agak singkat, jadi kita ambil dua sekalian. Bab isti'mali alati siwakin wa huwa min sunnanil wudhu'i. Tentang penggunaan alat siwak, dan itu adalah sunnah dari melaksanakan wudhu. Jamaah rahimakumullah, siwak itu kan sering kita artikan sebagai sebuah benda, padahal sesungguhnya siwak itu adalah perbuatan dari sakaya suku siwakun, menggosok artinya. Nah, kita sering awam atau secara umum kita sering menyebutkan ketika kita mau mencuci pakaian, kita menggunakan, kalau kita mau nyuci pakaian kita menggunakan apa? Sabun yang benar, bukan rinso. Gitu. Sama saja dengan siwak
ini adalah menggosok. Nah, Rasulullah SAW dan orang-orang sebelum beliau itu kebiasaannya bersiwak itu dengan kayu yang namanya kayu arok. Nggih. Nah, perbuatan menggosok inilah yang dikatakan siwak. Jadi bukan kayu siwak, tetapi kayu arok yang digunakan untuk siwak. Nah, apakah bisa kayu yang lain? Boleh jadi ada yang bisa. Tetapi dalam hal ini, khususnya di Indonesia, itu agak sulit untuk dibudayakan atau dibudidayakan tepatnya. Karena kayu arok itu sendiri kan seperti akar, dan itu tumbuhnya di padang pasir. Kayak tumbuhan perdu, rumput-rumputan. Ya kalau di tempat kita ya sekedar disebut apa nggih? Niku lho. Nggon sing ditumbuhi rumput liar iku jane. Kesuk rusek sremek niki lho nggon sing ra tau kambah nek dadi rusek niku to diarani apa niku. Senes alang-alang. Dadi semak. Ngoten niku. Jadi sesungguhnya kayu arak ini sesungguhnya adalah masuk kategori, mungkin kalau dalam istilah biologi itu disebut dengan istilah rerumputan, perdu. Terus perlu kita ketahui bahwasanya siwak itu adalah perbuatannya. Sedangkan secara umum orang Arab sejak Rasulullah SAW itu yang digunakan untuk siwak itu adalah bagian dari kayu arok gitulah. Selanjutnya, wayat laku siwaku aidun alama yusta wala alama yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Dan juga secara umum dapat disematkan bahwasanya siwak itu juga sesuatu atau secara umum gunakan kayu arak ini. Apakah tidak boleh dengan kayu yang lain? Kalau memang sama atau sefungsi, ya, sama artinya boleh menggunakan kayu yang lain. Kalau kita ngurusi kayu arak, kalau non sewu yang umroh pernah ditawari kayu arak berapa harganya? Yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Mungkin 2 real. 2 real itu 5.000. Nah, kayu arak sendiri secara umum oleh orang-orang Arab itu setiap satu hari digunakan itu mereka potong. Beda dengan orang Indonesia karena duweni ya meng kuwi meng oleh-oleh. Ya, ngalor ngidul digembol. Terus angger arep wudu ya siwak, arep salat yo ngene-ngene, ya akhirnya kan malah jadi pemindahan kotoran. Selanjutnya, wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Berbuat siwak atau menggosok rongga mulut itu sangat disukai di segala keadaan. Jadi sesungguhnya siwak niku ora kudu meng nek waktu-waktu tertentu, ning kapanpun dimanapun sangat disukai. Wala yaghrahu tanziha. Dan juga tidak dimakruhkan, tidak makruh. Tanzih itu makruh yang mendekati boleh.
Tegesnya maksudipun siwak itu boleh kapan saja, dalam hal apa saja, ya, tanpa adanya makruh sama sekali. Dan kalau kita jujur gunakan kayu arak itu memang paling praktis, karena kita cukup bawa mungkin 5 cm, dikantongi tidak nampak. Tapi kalau kita bawa sikat gigi, jejer ballpoint, kita bisa ngangkat kayak nodol sikat gigi atau ballpoint kan agak lucu gitu. Ya. Illa ba'da zawali lis-shaimi fardhon aw naflan, kecuali masih ada kecuali lagi. Setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa, baik itu puasa fardu maupun puasa sunat. Jadi walaupun siwak itu mustahab, sangat disukai, tetapi bagi orang yang berpuasa baik wajib maupun sunnah, setelah matahari itu condong ke arah barat, bar zuhur itu statusnya menurut ulama disebutkan itu adalah makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Alasannya apa? Salah satunya apa? Ya. Rasulullah menyebutkan bahwasanya raihah, bau mulut, gitu. Pernah kita berkali-kali dengar bau mulut seseorang yang berpuasa itu di sisi Allah sebagaimana baunya kasturi, walaupun di hadapan manusia betapa menyiksanya. Tapi kan ini urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaiknya ya, setelah zuhur itu kita tidak melakukan siwak. Andai lanjutnya wa tazulul karohatu bi ghurubi syamsi wa ikhtaron Nawawi atamal karohati mutlaqon. Sifat karohah atau dibenci atau makruh ini statusnya hilang setelah terbenamnya matahari, dan Imam Nawawi dalam hal ini memilih tidak ada kemakruhan secara mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, ai sifaku fi thalathatin mawadhi asyaddu istihbaban. Berbuat siwak atau melakukan siwak itu lebih disukai dalam 3 hal atau 3 waktu. Yang pertama adalah ketika kita minda taghayyurul fami min azmin. Kita terlalu lama berdiam. Mungkin karena kita tidur. Wong tidur lah ora omong-omongan nggih. Betul nggih? Itu yang pertama. Maka disunahkan setelah bangun bersiwak. Apa fungsinya? Fungsinya ternyata apa? Menghilangkan bau yang ada di mulut. Karena lamanya mulut itu tidak digunakan, maka proses apa ngasemi itu di dalam mulut itu. Jadi kan mulut itu air ludah itu kan ada enzim, kemudian ada sisa dari makanan. Nah, itu menimbulkan bau. Makanya untuk menghilangkan baunya itu. Kemudian tadi ya diam banyak. Yang kedua adalah inda qiyamin al istiqadhi minan naumi. Ketika bangun tidur itu sangat disukai dan oleh Rasulullah itu selalu dilakukan.
untuk melakukan siwak. Yang ketiga, indal qiyami ila sholati fardhon au naflan. Ketika kita akan menunaikan sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam hal ini kadang sering kita melihat orang mau sholat, gitu ya. Mungkin ada pernah kita saksikan itu, ya, bersiwak. Entah itu dia maunya siwak dalam arti kata siwak beneran, atau mungkin karena ya berusaha untuk ittiba Rasulullah begitu. Tapi paling tidak 3 hal atau 3 waktu inilah yang perlu kita catat. Yang pertama, setelah kita terlalu lama diam, baik diam karena rano sing jak omong, ketiduran atau apapun. Kemudian ketika bangun tidur, dan yang ketiga adalah ketika kita akan melaksanakan sholat. Wa yutakkadu aidan fi ghairi thalathatin al-madhkur fi ghairi thalathati al-marghurati ma huwa madhkurun fil mutawalati ka qiraatil qur'ani was firaril asnan. Dan dikuatkan juga dari selain 3 hal tadi yang telah disebutkan, yaitu ketika kita akan berbuat suatu kebaikan, sebagai contoh mau qiraah Quran, baca Quran, atau menjaga agar gigi kita tidak menjadi kuning. Sebenarnya gigi itu kan putih aslinya, karena kayak tulang itu saja. Tapi karena mungkin makanan, karena mungkin lingkungan, karena mungkin kebiasaan, maka gigi kita menjadi kuning. Wa yasunnu ayyan ya bisiwaki sunnata wa ayyastaka biyaminihi wa yabda'a bil janibil aimani min famihi. Dan disunatkan untuk meniatkan siwak itu dalam rangka mengikuti sunnah. Kan sikat gigi itu kan sesungguhnya kan muamalah, bukan ibadah. Nah, kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul, sehingga Pak, ada didapatkan unsur ittiba kepada Rasul. Selanjutnya, disunatkan pula untuk bersiwak itu menggunakan tangan kanan. Juga wa yabda'ah bil janibil aimani min famihi, memulai dari gigi bagian kanan mulutnya. Non sewu, kadang kita kan reh dene tangane tengen, sing paling gampang kiwa ya wis itu saja, engko gak tengen. Nah, Rasulullah mencontohkan untuk yang kanan dulu baru kiri. Wa ayyumirrahu ngalasak fi khalqihi, dan juga disunahkan untuk melewati gosok pula bagian atas mulut. Napa niku Pak? Halak itu bukan atas mulut. Iki lho. Dhuwur ilat. Nah, langit-langit mulut, nggih. Imroron latifan, dengan gerakan yang lembut, wala karosi astagfirullah, wala karosi asrosihi, juga lidah dan gusi. Jadi ketika kita gosok gigi, itu bukan hanya gigi kita yang digosok,
tapi juga gusinya, juga lidahnya, juga bagian langit-langit mulut. Tapi tentu saja juga menggunakan cara menggosok yang berbeda. Kalau gigi mungkin agak lebih keras, kuat, sedangkan untuk langit-langit mulut, lidah, dan gusi ini mungkin lebih lembut. Yang penting adalah untuk menjaga kebersihannya. Nah, demikian jamaah rahimakumullah pembahasan kita tentang bejana dan juga siwak pada malam hari ini. Semoga dapat kita ambil manfaatnya. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.